Kalau logika kriminal, kenapa saya harus merobek 40? Robek aja yang satu. Nggak bisa. Kan untuk menyerupai yang 40. Nggak mungkin kita bikin yang satu itu bisa pakai teknologi lama mas. Teknologi 2000-an. Iya. Dia Lalu juga kenapa yang 40 bisa dibikin? Kalau ingin memanipulasi 1000 pun bisa, Pak. Sobek semua lembar pengesahan itu. Nah, gitu. inilah yang Apalagi cuma bahaya. 40. Kalau saya sebagai seorang kriminal, ini logika kriminal aja. Nah, aku sakit hati juga dong dibilang ijazah dia palsu. Aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya diragukan sama orang-orang yang gak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Sakit. Ada yang baru nih dari beberapa orang yang menyerang Pak Jokowi. Dan kita lihat pertama. Halo Guys. kali ini aku bikin konten lagi nih guys ya. Nah, aku mau menanggapi ini nih yang video yang foto di belakang ini guys. Kalian paham dan menyadari nggak guys teman-teman? Kalau yang bertiga ini, yang trio ini ternyata sangat bego guys. Gimana bang? Kok bisa dibilang bego gitu bang? Coba dari kata. Mereka kan selalu itu menawarkan kan buku mereka itu agar mohon katanya agar dibeli sebanyak-banyaknya. Dengan harga 500.000 per satu buku itu loh. Satu buku itu katanya 500.000. Di acara ini guys, yang hadir itu guys cuma kelompok dia aja guys, kelompok dia aja. Rismon, Roy, Tipa, ya paling kuasa hukumnya, dan ada lagi Santana TV si Michael Sinaga itu, dan juga ada yang lain. Ya kurang lebihnya sekitar 10 atau 15 orang. Itu pun yang selain dari kameramen itu hanya tim emak-emak, hanya ada emak-emak aja yang yang apa? Yang biasa teriak-teriak demo-demo itu guys, yang bawa spanduk guys. Jadi guys ya, di sini guys, aku serius guys ya. Jadi begonya trio yang bertiga di belakang ini, ya kan? Itu kan kelompok dia itu kan sering teriak-teriak bawa spanduk, adili Jokowi katanya kan, begitu. Tangkap Jokowi, makzulkan Gibran, karena gara-gara Jokowi katanya. Sekarang katanya rakyat jadi susah katanya kan begitu tuh, ya kan begitu susah katanya. Begitu begini rakyat menderita katanya kan begitu tuh kelompok-kelompok dia yang sering termasuk juga mereka bertiga juga begitu. Selama di era kepemimpinan Jokowi katanya rakyat makin susah katanya kan begitu. Rakyat katanya. Tapi guys, nah di sini guys, tapi ini guys yang bego ini guys, yang sangat bego nih guys. Dia tahu, dia mengatakan kalau rakyat semakin susah. Dan kelompok-kelompok dia juga yang suka-suka demo itu yang ada di acara yang acara dia ini di gedung itu juga yang sering teriak-teriak rakyat semakin menderita dan susah dan menderita katanya. Tapi mereka malah meminta pendukungnya yang ada di situ untuk membeli buku itu seharga 500.000. Padahal guys, pendukung mereka ini guys, yang hadiran di situ yang emak-emak, yang aki-aki, yang demo-demo yang suka teriak-teriak itu guys. Padahal mereka itu mengharapkan pemasukan dibayar saat demo bawa-bawa spanduk guys. Terus di sini Tipa bersama Roy meminta agar bukunya dibeli. Lucu nih. Lucu banget. Bagaimana bisa pendukungnya membeli sementara uang aja mengharap untuk makan aja, mengharap bayaran saat ada job demo. Paling banyak satu orang 25, 35 plus nasi bungkus ya, yang paling tinggi ya 50.000 plus nasi bungkus. Disuruh oleh Tipa membeli bukunya ini. Masuk akal juga bang. Kan bego
mau dijual ke tempat lain ndak laku, ndak ada yang beli. Mau dijual kepada orang yang pengusaha yang berduit juga ndak mau beli. Ngapain beli buku begitu? Makanya coba lihat, mereka ini keluar-keluar aja. Nah, seolah-olah keluar-keluar mereka itu seperti di acara konser gitulah. Mengharap bayaran demo sekali turun 25 plus dibungkus, 35 plus dibungkus. Yang petingginya 50 plus dibungkus. Nah, di sini mereka menyuruh untuk membeli bukunya seharga 500.000. Aduh, rugi besar nih kayaknya nih. Buku nggak laku dijual. Tapi kemarin bilang ada yang klaim bahwa ada yang udah beli berapa ratus gitu ya. Ngelawak aja nih mereka di sosmed ya. Wah. Lihat mahasiswa yang baru lulus ini, sudah berani menyenggol Pak Jokowi di acara wisuda, serasa hidupnya sudah paling hebat. Nanti viral. Jokowi mana bisa begini katanya. Weh, jangan senang dulu weh. Kamu itu baru lulus kuliah. Ujian sesungguhnya adalah cari kerja. Baru hebat. Apalagi yang bisa berguna bagi negara ini. Wah, jangan cuma bisa nyinyir aja ya kan. Iya nak, halo. Tetap semangat belajar ya nak. Mama di sini tetap support. Selalu support kamu. Support. Tetap semangat belajar. Jangan kasih kendor, jangan kasih longgar, jangan kasih los. Tidak usah khawatir. Mama di sini baik-baik saja, bagus-bagus saja. Yang penting mama di sini tetap dukung kamu, tetap support kamu. Support kamu supaya kamu tetap semangat belajar, he. Mama di sini yang bagus-bagus saja. Begitu. Iya, tenang saja. Yang penting mama. Aduh. Support kamu terus. Support. Ada. Udah belum? Pak Jokowi, untuk terkait yang UU perampasan aset, kemarin kan pemerintah sudah mulai memutuskan untuk dibahas kembali, Pak. Pendapatnya gimana, Pak? Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset, karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa, Pak, waktu itu, Pak? Keserangannya seperti apa? Kendala kenapa tidak dibahas saat itu apa? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya atas perintah ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini, berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali nih kalau untuk langkah kali. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Nah, emang perampasan aset ini sebetulnya sudah dicanangkan dari dulu. Tapi ya orang-orang selalu menanggap remeh bagi orang-orang yang tidak pro sama Pak Jokowi. Hidup Jokowi. Selalu mencantumkan demi keadilan berdasarkan kebenaran yang maksa, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada majelis
kami akan mengirim surat kepada ketua pengadilan untuk mengganti majelis hakim. Dah. Karena persidangan ini tidak akan pernah seperti yang tadi kami bacakan, karena hakim ini pula, majelis ini pula yang pernah menangani perkara kami PMK. Jadi secara resmi kami hari ini juga akan mengirim surat kepada ketua pengadilan untuk mengganti majelis hakim. Karena kami mengingat 3 hal informasi hakim itu adalah hakim yang cerdas, jujur, jernih, dan pemberani. Hakim yang seperti itu, menurut kalian siapa? Menurut kalian hakim yang ini nggak cerdas, nggak jujur, bilang aja hakimnya nggak dari komplotan kalian, ya kan? Bilang aja begitu. Wah. Sepertinya itu tidak akan kami dapatkan kalau kami tetap diputus oleh hakim yang sama. Demikian sikap kami. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Nanti kalau ganti hakim terus hasilnya sama juga, ya kan? Terus gimana? Apa selamanya mau ganti hakim? Wah. Komplotan Roy Suryo ini memang aduh. Gentar dengan apa yang terjadi. Satu, Buka yang aja, kedua, Bang. koalisi masyarakat Indonesia yang saya pimpin sekarang akan membantu kepentingan dari Pak Jokowi. Buka aja, Bang. Buka aja. Apa yang disampaikan Pak Jokowi soal ijazah ini? Ya, beliau mengatakan bahwa saya tidak ada masalah dengan ijazah ini. Ya udah tunjukkan kalau nggak ada masalah. Anda terus ngomong. Loh iyalah. Saya mau tanya, Mas dokternya atau Mas? Udah. Saya mau tanya dulu. Kenapa? Karena Anda tidak mengerti penyetaraan itu apa. Udah ada masalah, dokter saya asli. Enggak usah lagi ya. Jadi gini, saya Mas Adinda nyari-nyari ke sana ngapain juga lah. Karena saya baru pulang dari Solo, ini mesti agak lebih lembut gitu loh. Jadi gini. Jadi Pak Jokowi bilang, sebentar Mas. Pak Jokowi bilang, saya tidak ada masalah dengan ijazah Bang Rasman. Ya kalau ada masalah suruh yang masalah adalah ketika orang menghujat saya, menghina saya, merendahkan saya, maka saya melaporkan peristiwa hukumnya. Nah, perkara proses penyidikan ada pengembangan, itu urusan polisi. Saya itu nggak pernah, kalau nanti nggak pernah di BAP dulu Pak. Aduh Pak. Nggak pernah di BAP. Kalian mau pernah di BAP tiba-tiba jadi BAP-nya. Nanti Bapak ceritakan aja. Oke, saya ngomong dulu Pak ya. Nah, Pak Bambang Tri. Nah, jadi yang Pak Jokowi maksud adalah kalau memang dia sudah dilaporkan di kepolisian, digugat, ya sudah tunggu proses itu. Yang dilaporkan nama apa siapa? Yang dilaporkan nama apa? Anda tahu nggak yang dilaporkan apa? Tahu nggak? Kan nggak tahu. Mas Roy. Katanya nggak ngelaporkan nama. Masa saya tidak tahu? Lah udah. Saya udah ketemu langsung. Lah udah ketemu langsung, ceritain aja. Kalau saya nggak perlu ketemu langsung, ngapain juga ketemu dia? Apa yang tidak penting saya ceritakan? Saya Mas kan dokter. Ya bangga ketemu langsung, fotonya disebar kemana-mana. Kayak gitu bangga. Mas Roy gini ya Mas Roy ya. Sebentar, dikit aja. Mas Roy, saya hanya mau katakan sedikit. Mas Roy. Banyak juga nggak apa-apa. Kalau persoalan hukum sudah di depan mata, fokuslah ke sana. Udah fokus mana kita tunggu. Jangan melebar kemana-mana. Itu saja. Itu hak kami, Anda nggak bisa ngelarang. Kesempatan ini kita kembali ke dari saya minta dari Fahri, pasal 28 undang-undang kalian datangi Polda Metro agar proses ini cepat. Ada kepastian hukum. Sehingga tidak beranak pinak. Satu sisi orang bilang ternak Mulyono, tapi sisi lain ada orang yang membuat beranak pinak kasus. Gitu loh. Cepat itu proses. Nanti saya ke Mas Bangun terakhir. Saya mau komentari dulu yang gugatan Mas Bangun ya, karena saya juga koordinasi terus dengan Bang Irman di Solo. Bang siapa? Irfan, yang menangani langsung Bang Irfan di sana. Yang ini ya, pengacara pihak Pak Jokowi. Koordinasi terus dengan mereka bahwa intinya pertama memang gugatan citizen lawsuit itu adalah gugatan yang ditujukan kepada penyelenggara negara atas kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak warga negara. Dan dalam gugatan tersebut dihukum untuk menerbitkan kebijakan regeling untuk menghentikan dari kelalaian tersebut. Itu definisi umumnya. Jadi intinya memang yang digugat itu seharusnya penyelenggara negara. Dan yang dituntut adalah menerbitkan sebuah peraturan untuk menghentikan terjadinya kelalaian hak warga yang menimbulkan kerugian warga negara. Contohnya yang gampang adalah
gugatan polusi udara di Jakarta. Oke, intinya Anda menyalahkan bahwa Bangun Sutoto ini salah alamat lah. Enggak, saya mau menjelaskan dulu bahwa itu ya, jadi Jakarta itu gugatan gubernur karena polusi udara. Nah, sementara dalam perkara ini kalau kita lihat, itu yang digugat justru Pak Jokowi pribadi sebagai tergugat 1. 2 rektor, yang ketiga wakil rektor, yang keempat kepolisian. Nah, tapi jadi masalah, jadi dari segi subjek hukumnya berbeda. Dari segi petitumnya pun menjadi aneh, karena justru diminta Pak Jokowi untuk meminta maaf. Tidak ada perintah untuk menerbitkan rekening atau kebijakan untuk menghentikan kelalaian. 1. Yang kedua, justru di situ juga petitumnya adalah menyatakan ijazah itu palsu. Ini kan ranahnya pidana. Jadi dengan tetap kami menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman Bang Bangun dan rekan-rekan. Buat saya sepanjang dilakukan dengan upaya hukum kita hormati. Tapi kami yakini bahwa ini pasti akan gagal. Cuma kami melihat ini sepertinya secara formalitas 1000%. Nah, saya nggak mau mendalui ya. Secara formalitas ini banyak kelemahannya dan sepertinya seperti gugatan-gugatan lainnya. Ya. Baik. Jadi itu yang 1. Kedua, saya mau sedikit ada Mas Bambang di sini. Nanti Mas Bambang simpan dulu ya. Nanti saya tidak gentar dengan apa yang terjadi. 1. Buka Yang aja kedua. Aduh, mantap sekali nih keterangan dari Pak siapa ya, lupa aku, pengacaranya Pak Jokowi. Oke. Kalau ingin memanipulasi 1000 pun bisa, Pak. Disobek semua lembar pengesahan itu. Nah, inilah yang apalagi cuma bahaya. 40. Kalau saya sebagai seorang kriminal, ini logika kriminal aja. Kenapa saya harus merobek 40 skripsi untuk menguatkan 1 skripsi? Kenapa Pak Jokowi yang 1 aja yang kita rubah? Ya enggak lah. Kan maksudnya gini, ini kan untuk menyerupai Pak Jokowi kan? Supaya konsisten. Menyerupai Pak Jokowi, lalu dikorbankan 40 skripsi. Kalau logika kejahatan saya, kenapa saya harus mempersulit orang? Saya rubah aja punya saya yang 1 untuk menyerupai yang 40. Gini juga Mas Andi. Enggak ada teknologinya. Sudah lewat, Pak. Teknologinya sudah. Maksud ini kan begini Pak, Bapak terjebak dengan logika Bapak sendiri gitu loh. Untuk menyerupai yang 1 ini dikorbankan 40, dirobek-robek lah lembar pengesahan. Kalau logika kriminal, kenapa saya harus merobek 40? Robek aja yang 1. Nggak bisa. Kan untuk menyerupai yang 40. Nggak mungkin kita bikin yang 1 itu bisa pakai teknologi lama Mas. Teknologi 2000-an. Iya. Lalu kenapa yang 40 bisa dibikin? Kalau ingin memanipulasi 1000 pun bisa, Pak. Disobek semua lembar pengesahan itu. Nah, inilah yang apalagi cuma bahaya. 40. Kalau saya sebagai seorang kriminal, ini logika kriminal aja. 2 lawan 1 loh ini. 2 lawan 1. Intinya begini, teori apapun itu akan salah menurut Roy Suryo CS. Yang mereka percayai hanya teori mereka sendiri. Iya, kalau teori mereka benar. Kalau tidak gimana? Aduh. Contohnya teori Dr. Tifa aja. Aku gunakan buat penelitian S3. Bisa tidak? Apa hasilnya bisa valid? Pak Sandi memang lebih cerdas. Gibran itu hanya didaftarkan langsung lolos. Nah ini peluangnya. Bang Egy pasti paham. Bang Egy pasti paham melihat peluang ini secara hukum. Nah kan jadi kita melihat kalau kita benar-benar berminat untuk menyelamatkan negara ini, kita harus jadikan Bang Egy wakil presiden. Oke? Wah. Bang Egy sudah restu nih. Insya Allah juga Bang Ustadz Abidori. Bang Dito. Wah parah nih. Dia melakukan untuk menjadi koordinator. Egy sudah lapor. Kampret nih. Ini salah satu teman Gibran di Singapura yang buka suara tentang ijazah keberadaan Gibran ya. Dengar nih. Dengar Roy Suryo. Roy. Rismon, dengar nih. Negeri itu untuk pendidikan setara strata 1 atau S1 itu gelarnya cuma ada 2, BA or BS. BA itu Bachelor of Arts, biasanya untuk ilmu-ilmu terapan. Contohnya kalau kamu lulusan komunikasi, marketing, gelar kamu adalah BA, Bachelor of Arts. Tapi kalau BS, Bachelor of Science, itu kalau kamu lulusan ilmu-ilmu pasti. Contohnya kamu lulusan ilmu kimia, fisika, itu gelar kamu adalah BS, Bachelor of Science. Nah, kalau di Indonesia kan banyak banget gelar. Ada SH, SHUM, SKOM, macam-macam. Kalau di luar negeri itu cuma ada 2. Either BA atau BS, Bachelor of Arts or Bachelor of Science. Tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater. Kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura. Dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri. Karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Nah,
Aku sakit hati juga dong dibilang ijazah dia palsu. Aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya diragukan sama orang-orang yang gak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Sakit. Bener, lihat nih. Ijazah Gibran kenapa bergelar? Kenapa bergelar seperti itu? Udah tahu kan gimana? Waduh, berarti kelas-kelas Rasul itu bodoh mereka itu ya kan? Aduh, bener-bener. Dah lah, kayak ini apa sih? Rasul itu penyerakan, langsung penyerakan.